Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai 11. Sebelum kita membacanya, sebelum kita membahasnya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat bijaksana dari Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca, mendengarkan, dan membahas firman Tuhan. Berilah pencerahan, berilah pengertian kepada kami. Dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memenuhi hati kami. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman ya Tuhan. Mohon doa ini Engkau berkenan, karena kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, dan Pengantara kami satu-satunya. Amin. Kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan, dan mari kita membahasnya satu persatu supaya kita mengerti keutuhannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam Alkitab setidaknya ada 3 bagian penting berkaitan dengan Sabat. Yang pertama berkaitan dengan penciptaan, yang kedua berkaitan dengan hukum Taurat, dan yang ketiga berkaitan dengan kekekalan. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Di dalam penciptaan, kita mengetahui dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan menyatakan kuasanya, kasih-Nya, sehingga segala yang ada ini diciptakan dari tidak ada dengan firman-Nya. Dan Tuhan menata semuanya itu dengan baik, dengan teratur, dengan indah. Dan kita bersyukur untuk kita menyadari hal tersebut. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Langit, bumi, dan segala isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dalam konstruksi waktu yang Tuhan ciptakan, dan dalam konteks waktu 24 jam sehari itu, dari petang sampai pagi, demikian pengaturannya, maka kita mengetahui manusia diciptakan pada hari ke-6. Pada hari di mana juga binatang yang dibuat oleh Tuhan dari debu tanah juga diciptakan Tuhan. Ketika manusia diciptakan menurut gambar Tuhan ini, manusia diberikan kemampuan berpikir, kemampuan berelasi, dan tugas tanggung jawab mengelola bumi, memelihara bumi. Ini semuanya sudah disediakan Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk manusia. Pengaturannya begitu baik dan semuanya indah, dan bahkan Tuhan menyediakan Taman Eden. Namun sebelum tugas tanggung jawab manusia ini dikerjakan oleh manusia, baik secara individu, keluarga, maupun nantinya umat manusia, maka Tuhan dalam kehendaknya menyatakan Sabat hari ketujuh. Manusia yang diciptakan Tuhan dan semua karya ciptaannya diberikan Sabat. Sabat yang menunjukkan Tuhan memulai pemeliharaan, penopangan, dan penjagaan atas seluruh ciptaannya. Itulah hari ketujuh. Dari pihak manusia, manusia yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, menjaga bumi ini, juga dinyatakan untuk memulai semuanya itu dengan Sabat. Artinya, hari ketujuh yang dikaruniakan Tuhan adalah Sabat bagi Tuhan, Sabat penciptaan, dan Sabat untuk aktivitas manusia mengelola bumi dan segala isinya, supaya terpelihara, terjaga, seperti Tuhan menjaga semesta alam, bumi dan segala isinya yang diciptakannya. Manusia tidak langsung bekerja setelah diciptakan Tuhan Allah. Manusia diberikan 1 hari sebelum beraktivitas. Hari pertama sampai hari ke-6,
yaitu diberikan 1 hari, hari ke-7, untuk beristirahat, untuk menyatakan persekutuan terlebih dahulu dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama manusia, persekutuan dengan alam. Ini hal yang penting untuk kita mengerti. Inilah pengertian pemaknaan Sabat dalam konteks penciptaan. Dan ternyata itu bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk bumi dan isinya, dan tentu juga untuk semesta alam. Sayangnya, manusia seringkali melupakan untuk istirahat. Maunya bekerja terus karena ingin memuaskan keinginannya, kedagingannya. Ingin menguasai bumi tanpa istirahat. Kita perlu istirahat. Tuhan sudah memberikan perintah itu. Dan Tuhan sudah menyatakan contohnya pada hari ke-7, istirahat, Sabat. Dan istirahat atau Sabat ini Tuhan kuduskan, Tuhan khususkan untuk Tuhan sendiri. Jadi dikuduskan untuk Tuhan. Inilah Sabat. Karena itu, kalau kita beraktivitas pada hari pertama sampai hari ke-6, maka pada hari ke-7 kita sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk mengkhususkan istirahat bagi Tuhan. Bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan Sabat dalam pengertian hukum Taurat. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan Sabat di dalam hukum Taurat. Yang pertama adalah ibadah bersama pada hari Sabat. Pengaturan ini tentunya berkaitan dengan komunitas orang percaya di dalam konstruksi ibadah kepada Tuhan Allah, di mana setiap orang percaya di zaman Israel dan bahkan sampai sekarang pengaruhnya ada di dalam kekristenan untuk bersama-sama beribadah, berkumpul bersama, memuji Tuhan, bersyafaat, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah Sabat ibadah, saat di mana kita bersama pada satu hari di momen yang tertentu beribadah. Dan yang kedua, di dalam hukum Taurat, Sabat juga berkaitan dengan bagaimana manusia sebagai wakil Tuhan yang mengelola dan memelihara bumi ini menyelenggarakan Sabat juga bagi bumi yang dikelolanya, tanah yang digarapnya, lahan yang dijadikan tumbuhan dan pepohonan menghasilkan sesuatu bagi manusia. Sabat ini tidak tiap minggu, tetapi tiap 7 tahun atau tiap periode 7 tahun berikutnya. Supaya lahan, tanah, dan tempat di mana tumbuhan dan pepohonan itu menghasilkan untuk manusia, itu ada kesempatan, ada satu momen, 1 tahun dibebaskan dari pengelolaan, supaya ada pemeliharaan. Ini cara terbaik yang diberikan Tuhan untuk manusia mengelola dengan benar. Yang ketiga, ada yang namanya disebut Sabat sosial. Ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, dengan pekerjanya, dengan orang-orang yang jadi mitra dalam mengelola dan memelihara bumi. Di mana kalau ada pekerja yang sudah 7 tahun atau 7 kali 7 tahun dia bekerja pada bagian yang ditanggungjawabkannya, maka sebagai seorang percaya, ia harus memberikan satu penghargaan. Penghargaannya selain membebaskan dia dari pekerjaan itu, juga memberikan kesempatan bagi orang itu untuk dapat berkreativitas. Ini bagian dari upaya apresiasi sesama manusia terhadap pekerja, terhadap orang-orang yang bersama-sama bekerja mengelola bumi. Dalam konteks Israel, di mana para budak dibebaskan dan diberikan kebebasan dan diberikan apresiasi, entah berupa tanah, entah berupa modal pengelolaan, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan Sabat sosial. Dan itu penting untuk kita bisa pikir dan renungkan untuk kita mengerjakannya. Dan yang ketiga yang saya mau maksudkan ialah Sabat dalam konteks kekekalan, di mana setiap orang percaya yang berkarya menyatakan imannya melalui tindakan dan perbuatan, itu pada waktunya mengalami Sabat, yaitu di hari kedatangan Tuhan kembali, di mana kita akan menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan dan berjumpa dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Perhentian dari kesulitan, kesusahan, dan keberdosaan. Dan dimulailah hidup yang baru, yang sempurna, yang kudus di langit dan bumi yang baru. Ada Sabat kekekalan, Sabat di akhir zaman.
Dan setelah itu, manusia akan beraktivitas dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan ini terus akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya kembali kepada awal penciptaan, tapi melampaui itu. Karena ini adalah suatu kesempurnaan dari penciptaan yang di awal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, setelah kita mengetahui 3 hal berkaitan dengan Sabat, Sabat penciptaan, Sabat dalam konstruksi hukum Taurat, Sabat dalam konstruksi akhir zaman, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai orang percaya, pertama bersyukur, karena Tuhan menyediakan Sabat bagi kita, istirahat yang cukup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan juga memberikan kepada kita yang kedua pengaturan, bagaimana membangun relasi kita dengan baik, dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan terutama. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan memberikan kepada kita. Yang ketiga ini penting, supaya kita melihat masa depan, bahwa kita akan mengalami Sabat yang penuh sukacita. Kiranya dengan penjelasan yang singkat, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk Sabat yang diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk Sabat yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengertian yang Kau sediakan. Terima kasih untuk pengajaran Alkitab ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.